Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah sel yang mikroskopis bisa bertahan hidup? Kuncinya ada di sebuah perbatasan cerdas yang secara harfiah bikin semua kehidupan yang kita kenal ini mungkin terjadi. Bayangin sebuah tembok yang memisahkan antara yang hidup dan yang mati. Tembok ini super tipis tapi punya kecerdasan luar biasa buat ngatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus keluar. Lewat ulasan ini, kita akan fokus ngebahas fungsi spesifiknya, terutama soal mekanisme pertukaran molekul dan perannya sebagai sensor lingkungan. Ya, kita bakal bongkar habis-habisan tentang the lipid bilayer atau lapisan ganda lipid. Kalau kamu nanyai seberapa penting sih topik kita hari ini, ada kutipan yang pas banget buat ini. Tanpa membran, tidak akan ada sel, dan dengan demikian tidak ada kehidupan. Taruhannya benar-benar eksistensial, teman-teman. Tanpa dinding pelindung yang luar biasa tipis ini, yang tebalnya cuma sekitar 5 nanometer, kota sel yang super kompleks di dalam sana nggak bakal pernah bisa eksis. Semuanya bakal ambiar dan larut gitu aja ke lingkungan sekitarnya. Membran inilah yang pertama kali mendefinisikan apa itu sel biologis. Untuk ulasan kali ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas batas kehidupan. Kedua, anatomi membran sel. Ketiga, mekanisme pertukaran molekul. Keempat, sensor cerdas lingkungan. Kelima, fluiditas dan penyembuhan diri. Dan kita tutup dengan kesimpulan, penjaga nyawa sel. Bagian 1. Batas kehidupan, bilayer lipid. Kita mulai perjalanan mikroskopis ini dengan ngezoom langsung ke tepi terluar dari sebuah sel. Kalau kita bahas soal membran sel darah merah, ketipisannya itu bener-bener nggak masuk akal. Cuma setebal 50 atom. Biar gampang ngebayanginnya, kamu butuh numpuk sekitar 10.000 membran sel cuma buat nyamain ketebalan selembar kertas. Tapi biarpun luar biasa tipis, lapisan ganda lipid inilah yang 100% memisahkan dan melindungi molekul kimiawi penyusun kehidupan dari dunia luarnya yang kacau. Bagian 2. Anatomi membran sel. Terus, dari apa sih sebenarnya dinding pelindung yang ajaib ini dibikin? Jawabannya ada di satu konsep kimia yang sangat krusial, amfipatik. Molekul amfipatik ini punya semacam identitas ganda. Di satu sisi, mereka punya kepala yang hidrofilik alias cinta banget sama air. Tapi di sisi lain, mereka punya ekor hidrokarbon yang hidrofobik, yang artinya mereka benar-benar takut sama air. Nah, karena di dalam sel kita penuh air dan di luar sel juga dikelilingi air, molekul-molekul ini kayak dipaksa keadaan buat nyusun diri mereka jadi lembaran 2 lapis yang kita sebut bilayer. Akibat sifat amfipatik tadi, jadinya benar-benar brilian. Secara struktural, kepala-kepala yang suka air ini bakal menghadap keluar, nempel berhadapan langsung dengan air di luar dan di dalam sel. Sementara itu, ekor-ekor yang takut air bakal ngumpet di bagian tengah, ngejauhin air sebisa mungkin. Susunan yang terbentuk otomatis ini menciptakan wadah tersegel secara alami, sebuah perlindungan yang sangat sempurna. Bagian 3. Mekanisme pertukaran molekul. Punya benteng pertahanan yang kuat itu emang keren banget. Tapi benteng itu nggak ada gunanya kalau kota di dalamnya mati kelaparan gara-gara terisolasi kan? Nah, disinilah membran sel ngebuktiin kalau dia itu perbatasan yang sangat cerdas. Lembaran lipid bertindak sebagai penghalang mutlak, jadi sel nambahin gerbang-gerbang khusus berupa protein. Ada yang namanya transporter, kayak pompa natrium yang secara aktif bekerja mirip mesin pemompa untuk ngeluarin dan masukin ion. Terus ada juga saluran ion, contohnya saluran kalium yang ngebuka pintu biar ion bisa ngalir secara pasif. Lewat mekanisme pertukaran molekul inilah, sel secara selektif masukin nutrisi dan ngebuang limbah. Mesin-mesin penukar ini letaknya sangat strategis. Membran sel kita itu ditaburi oleh mesin-mesin protein yang tertanam langsung di dalam lautan lipid. Ada protein transporter yang mindahin barang, protein jangkar yang nahan struktur, reseptor sampai enzim. Masing-masing mesin punya wujud unik yang bikin mereka bisa nembus lapisan membran dan ngejalanin tugas spesifiknya. Bagian 4. Sensor cerdas lingkungan sel. Sekarang pertanyaannya gini. Gimana caranya sebuah sel yang ukurannya mikroskopis dan nggak punya mata bisa tahu kalau ada bahaya yang ngancam di sekitarnya? Kuncinya adalah membedakan 2 fungsi utama. Kalau protein transporter tadi tugasnya mindahin kargo fisik melewati perbatasan, nah sel juga punya yang namanya protein reseptor. Ini ibarat menara radar buat sel. Mereka ini nggak mindahin material ke dalam sel, tapi tugas utamanya nangkep sinyal kimia dari luar, kayak hormon, terus ngirimin informasi itu ke dalam. Sinyal inilah yang merintahin sel buat bereaksi.
Biar kebayang gimana pintarnya sistem sensor ini, dengerin cerita aksi mikroskopis ini deh. Di permukaan sel kita itu ada lapisan karbohidrat atau gula. Gula ini berfungsi kayak seragam identitas. Kalau ada infeksi bakteri, sel di pembuluh darah bakal ngeluarin reseptor khusus bernama lektin. Pas sel darah putih penyerang, si neutrofil, lagi lewat, lektin ini langsung ngenalin seragam gula si neutrofil. Interaksi ini bikin neutrofil melambat, bergulung-gulung pelan di dinding pembuluh darah, nempel dengan kuat, dan akhirnya menerobos keluar dari aliran darah masuk ke jaringan buat ngehancurin bakteri. Semua aksi heroik ini dikomandoin langsung oleh molekul sensor di permukaan membran. Luar biasa kan? Bagian 5, fluiditas dan penyembuhan diri. Harus diingat, struktur super ini tuh nggak kaku kayak cangkang telur. Membran sel pada dasarnya sangat dinamis dan mengalir layaknya cairan. Sifat fluiditas ini vital banget. Cairan ini yang memungkinkan mesin-mesin protein tadi buat bergerak cepat dan saling berinteraksi buat ngirim sinyal. Terus, pas sel membelah diri jadi dua, membran yang cair ini mastiin molekul-molekulnya kebagi dengan adil. Tanpa fluiditas, sel nggak bakal bisa tumbuh, berkembang, atau nyambung komunikasi satu sama lain. Tapi karena ini bentuknya cairan tipis, apa jadinya kalau membran ini robek gara-gara kerusakan fisik? Gimana cara dia nambal dirinya sendiri? Jawaban dari pertanyaan kritis ini balik lagi ke sifat dasar molekulnya. Ingat sama sifat ekor yang benci air tadi? Kalau membran robek, bagian pinggirnya otomatis bakal terpapar air. Buat mereka, itu adalah kondisi terburuk secara termodinamika. Jadi, karena gaya tolakan air yang kuat banget, molekul lipid bakal secara spontan dan seketika nyusun ulang formasi mereka buat nutup kebocoran itu. Membran ini secara harfiah ngejahit dirinya sendiri dalam hitungan mikrodetik, nggak perlu ditunggu. Bagian 6, kesimpulan, penjaga nyawa sel. Oke, kita udah sampai di penghujung ulasan. Coba kita rangkum kehebatan lapisan lemak tipis yang disulap evolusi jadi mesin pengambil keputusan ini. Membran ini menopang 3 pilar kelangsungan hidup sel. Pertama, kemampuannya menerima informasi penting melalui reseptor. Kedua, secara cerdas nyeleksi impor nutrisi dan ekspor limbah. Dan ketiga, punya kapasitas fisik untuk bergerak, berubah bentuk, dan menyembuhkan diri berkat fluiditasnya. Sebagai penutup ulasan kita, coba deh renungin pertanyaan ini. Kalau satu membran dari sebuah sel tunggal aja punya kecerdasan dan kemampuan operasional kayak gini, punya radar, punya gerbang otomatis, bisa nambal diri sendiri secara instan, coba bayangin betapa gila dan luar biasanya triliunan sel yang saat ini lagi kerja sama, ngobrol, dan berjuang bikin kamu tetap hidup tepat di detik ini juga. Ini benar-benar keajaiban terbesar dari biologi manusia. Terima kasih udah dengerin ulasan kali ini, tetaplah penasaran dan sampai jumpa lagi.